Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas E akan mempresentasikan mengenai sistem pemasaran dan sistem informasi sumber daya manusia yang beranggotakan 1. Farisa Nuha Lutfia dengan NIM B2001900197. Yang kedua, Ermawati Kusumaningrum B2001900199. Yang ketiga, Febi Fitria Anggraini Putri dengan NIM B2001900200. Yang keempat, Maya Yulia Nafisah dengan NIM B2001900201. Selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System dapat disingkat menjadi MKIS, yaitu memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Subsistem output, yaitu setiap subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix terdiri atas 4 unsur utama yang dikelola oleh manajemen agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mendapatkan keuntungan. Di antaranya yaitu ada subsistem produk atau produk subsistem, memberikan informasi mengenai produk-produk perusahaan. Yang kedua, subsistem lokasi atau place subsistem, memberikan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Yang ketiga yaitu subsistem promosi atau promotion subsystem, memberikan informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. Yang keempat, subsistem harga atau price subsystem, membantu manajer mengambil keputusan harga. Selain itu masih terdapat subsistem yang kelima yang menjadi tambahan dalam subsistem, yaitu subsistem bauran terintegrasi atau integrated mix subsystem, yang memungkinkan para manajer mengembangkan strategi yang mempertimbangkan pengaruh gabungan dari unsur-unsur di atas. Satu contoh dari informasi yang diberikan oleh subsistem bauran terintegrasi adalah ramalan penjualan yang memperhitungkan interaksi dari seluruh unsur. Masing-masing subsistem output terdiri atas program-program yang terdapat di dalam koleksi peranti lunak. Program-program ini memungkinkan pengguna mendapatkan informasi dalam bentuk laporan-laporan berkala dan khusus hasil dari simulasi matematis, komunikasi elektronik, dan saran sistem berbasis pengetahuan. Pengguna meliputi manajer-manajer perusahaan yang memiliki kepentingan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Basis data, yaitu data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data. Basis data dipopulasi dengan data yang berasal dari 3 subsistem input. Di antaranya, subsistem input, sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system, yaitu mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Kita telah mengamati pengumpulan data ini dalam pembahasan mengenai sistem distribusi. Yang kedua, subsistem riset pemasaran atau marketing research subsystem, juga mengumpulkan data internal dan lingkungan dengan melakukan studi-studi khusus. Yang ketiga, ada subsistem inteligensi pemasaran atau marketing intelligence subsystem, mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan pelanggan perusahaan, dan unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhi operasi pemasaran. Ini adalah model sistem informasi pemasaran, di mana terdapat banyak proses untuk bisa sampai ke penggunanya. Selanjutnya, kita akan memasuki materi kedua, di mana pada materi ini kita akan membahas sistem informasi sumber daya manusia. Semua perusahaan besar memiliki fungsi sumber daya manusia yang menangani banyak proses, khususnya yang berhubungan dengan personil perusahaan.
Sistem konseptual yang digunakan dalam mengelola personil disebut Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau Human Resources Information System atau dapat disingkat HRIS. Sumber daya manusia. Struktur organisasi sebagian besar perusahaan memasukkan satu unit yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Istilah personalia awalnya diberikan pada unit ini, tetapi sekarang dinamakan sumber daya manusia atau SDM, yang mengakui bahwa personil sebagai sumber daya manusia yang berharga. SDM dapat merupakan suatu departemen atau divisi di dalam suatu area fungsional, atau SDM dapat memiliki status fungsional yang sama seperti pemasaran, manufaktur, keuangan, dan sistem informasi. Kita menggunakan istilah direktur SDM untuk menjelaskan orang yang bertanggung jawab atas SDM. Direktur SDM dapat menjadi seorang anggota komite eksekutif. Kegiatan utama SDM. SDM melaksanakan 4 kegiatan utama seperti 1. Perekrutan dan penerimaan atau recruiting and hiring, yaitu SDM membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan dengan memasang iklan lowongan kerja di koran, memberitahukan posisi yang diminta kepada agen tenaga kerja baik swasta maupun pemerintah, melakukan wawancara, pemilihan di kampus dan di fasilitas perusahaan, dan mengurus ujian bagi penerimaan pegawai. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai. Yang ketiga, manajemen data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang keempat, penghentian dan administrasi tunjangan, yaitu selama seorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan seperti rumah sakit, asuransi dokter gigi, dan pembagian keuntungan. Ketika pegawai berhenti kerja, SDM memproses kertas kerja yang diperlukan dan kadang melakukan wawancara keluar. Salah satu tujuan wawancara itu untuk belajar bagaimana perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pegawai di masa yang akan datang. Setelah penghentian, SDM mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Ini adalah gambar dari arus sumber daya personil, di mana sebuah perusahaan melakukan banyak proses untuk mendapatkan seorang SDM yang bekerja di perusahaannya. Sistem informasi sumber daya manusia. Tiap perusahaan memiliki suatu sistem untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemilik. Sistem ini dinamakan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau Human Resource Information System, atau dapat disingkat HRIS. Istilah sistem manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management System atau dapat disingkat HRMS semakin populer. Tetapi kita akan menggunakan HRIS karena masih digunakan secara luas. Mudah menganggap HRIS sebagai sistem berbasis komputer. Pandangan ini dapat menyesatkan karena dua alasan, yaitu 1. Sejumlah besar HRIS tidak berbasis komputer. Kedua, istilah ini juga diterapkan pada orang-orang yang bekerja dengan komputer. Survei HRSP pada tahun 1990 sampai 1991, pada tahun tersebut suatu penelitian yang dilakukan oleh Association of Human Resources System Professional atau dapat disingkat HRSP, dan temuan penelitian itu memberikan pandangan mengenai status HRIS saat ini. HRSP adalah suatu organisasi internasional
dari 3.000 anggota lebih yang mewakili lebih dari 2.000 organisasi di 50 negara bagian Amerika, Kanada, dan negara lain. Sebagian besar anggota HRSP ditugaskan pada unit HRIS di perusahaan mereka, tetapi sebagian bekerja di area lain. Tempat HRS dalam perusahaan hanya 10% pada unitnya. Artinya, kebanyakan unit itu terdapat pada SDM, lalu 10%-nya pada jasa informasi, departemen akuntansi, lalu ada juga pada di luar perusahaan seperti organisasi jasa dan outvoucher. Lalu ada evolusi HRIS, seperti yang PPT dijabarkan ada 3 evolusinya. Yang pertama, tahap awal. Personalia pada awalnya menetapkan data pegawai lalu ditetapkan pada departemen personalia. Yang kedua, pengaruh peraturan pemerintah. Perusahaan diharuskan untuk menyediakan statistik bagi pemerintah nasional yang menunjukkan sampai sejauh mana praktek personalia perusahaan sesuai dengan undang-undang itu. Yang ketiga, ada pengaruh dari komputer mikro. Saat komputer mikro muncul, sistem informasi SDM mulai dipasang dalam areanya. Model HRS dapat dilihat dari input, proses, dan output. Input terdiri atas 3 subsistem, yaitu pertama, SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Kedua, Penelitian Sumber Daya Manusia. Ketiga, Intelijen Sumber Daya Manusia. Outputnya, yang pertama, subsistem perencanaan angkatan kerja. Kedua, subsistem perikutan. Ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja. Keempat, subsistem tunjangan. Kelima, subsistem benefit. Keenam, subsistem pelaporan lingkungan. Lalu akan dijelaskan yang pertama tadi tentang input. Yang pertama ada SIA, Sistem Informasi Akuntansi. SIA menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil, baik keuangan maupun non-keuangan. Lalu ini adalah model sistem informasi sumber daya manusia. Sistem penelitian sumber daya manusia mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contohnya, penelitian suksesi dilakukan untuk mengidentifikasikan orang-orang dalam perusahaan yang merupakan calon bagi posisi yang tersedia. Kedua, ada analisis evaluasi jabatan. Setiap jabatan dalam satu area untuk menentukan lingkup dan mengidentifikasikan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. Yang ketiga, ada penelitian keluhan. Membuat tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan pegawai untuk berbagai alasan. Intelijen sumber daya manusia berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Pertama, intelijen pemerintah menyediakan data, informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenagakerjaan. Lalu ada intelijen pemasok, mencakup perusahaan seperti perusahaan asuransi yang memberikan tunjangan pegawai dan lembaga penetapan lulusan universitas, serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru. Selanjutnya ada intelijen serikat pekerja, memberikan data dan informasi yang digunakan dalam mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. Selanjutnya ada intelijen masyarakat global, menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Lalu ada intelijen masyarakat keuangan, memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Yang terakhir ada intelijen pesaing dalam industri tertentu yang memerlukan pengetahuan dan keahlian sangat khusus seperti industri komputer. Sering terjadi perpindahan pegawai dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya.
Database HRIS meningkatkan kerumitan masalah yang berhubungan dengan personil disebabkan oleh banyaknya peraturan pemerintah dan luasnya pilihan benefit, membuat penyimpanan data dalam komputer sebagai suatu keharusan. Isi database dapat berisi data menjelaskan tidak hanya pegawai tetapi juga organisasi dan perorangan di lingkungan perusahaan. Data pegawai, di dalamnya terdapat data-data mengenai pegawai yang dapat berupa biodata pegawai, kinerja, dan CV. Data non-pegawai, di dalam data ini terdapat organisasi lingkungan perusahaan seperti agen tenaga kerja, akademisi, universitas, serikat pekerja, dan pemerintah. Biasanya berisi tentang alamat, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, departemen, divisi, pendidikan, nomor pegawai, lokasi kerja, jabatan, status gaji, pensiun, peningkatan kinerja, jenis kelamin, keahlian, dan telepon. Dalam perusahaan HRSP, sebagian besar database ditempatkan pada komputer sentral perusahaan, tetapi database yang lain berada di SDM, pada divisi operasi lain dan di luar pusat pelayanan. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, sekarang semua komponen perusahaan yang terhubung melalui LAN dapat mengaksesnya. Selanjutnya ada memasukkan data. Data yang dimasukkan ke dalam database dari beberapa sumber. Data yang dimasukkan ke HRIS dimasukkan oleh non-manager dalam SDM, lalu diikuti oleh non-manager di luar SDM, manajer dalam SDM, dan manajer di luar SDM. Sedangkan memasukkan data dari lingkungan relatif sedikit. Lalu ada output data. Dalam perusahaan HRSP menunjukkan bahwa manajer SDM, termasuk direktur SDM, menggunakan HRIS lebih sering daripada eksekutif fund manager di luar SDM. Manajer SDM cenderung menggunakan HRIS dalam bisnis mingguan, sedangkan manajer lain mengikutinya secara bulanan. Kemudian, bentuk dasar output. Pemakaian HRIS biasanya menerima output dalam bentuk laporan periodik dan jawaban atas database queries. Pencarian ke dalam database berdasarkan suatu permintaan atau kriteria tertentu. Lalu, perangkat lunak HRIS. Perangkat lunak subsistem output yang digunakan oleh perusahaan HRSP kadang berbentuk sistem pakar yang dibeli dari pemasok perangkat lunak atau kadang dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Kemudian subsistem output. Model HRIS meliputi 6 subsistem yang masing-masing berisi sejumlah aplikasi. Pertama, subsistem perencanaan angkatan kerja. Subsistem ini merupakan sebuah perusahaan biasanya bertugas dalam mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Aplikasi yang digunakan dalam subsistem ini adalah aplikasi penyusunan organisasi, perkiraan gaji, analisis pekerjaan, perencanaan, dan model tenaga kerja. Kemudian ada subsistem perekrutan. Subsistem ini merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Informasi ini diantaranya informasi tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan, dan analisis rekrutmen. Aplikasi yang digunakan biasanya aplikasi pelacak pelamar dan aplikasi pencarian internal. Kemudian ada subsistem manajer angkatan kerja. Merupakan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya di dalam organisasi. Ini merupakan subsistem terbesar karena mempunyai aplikasi yang cukup banyak, namun sedikit sekali perusahaan yang menggunakannya. Aplikasi tersebut antara lain penilaian kerja pegawai, pelatihan dan pengembangan pegawai, pengendalian posisi, relokasi, keahlian atau kompetensi, program sukses, program kedisiplinan pegawai, dan subsistem pegawai. Sistem kompensasi. Aplikasi kompensasi telah dicapai pada tingkat tertinggi. Semua aplikasi lain juga menikmati tingkat penerapan yang tinggi. Kehadiran adalah satu-satunya area yang paling besar usaha pengembangannya. Sistem tunjangan.
Berbagai aplikasi tunjangan dalam sistem ini umumnya sangat sulit dan sukar untuk dilaksanakan. Ancangan kontribusi tetap atau definite contribution dan ancangan tunjangan tetap atau definite benefit memungkinkan seseorang pegawai mengakumulasikan dana pensiun untuk mencapai standar hidup tertentu, ditentukan dengan perhitungan aktuaria. Subsistem pelaporan lingkungan. Berbagai aplikasi ini membuat HRIS tetap berjalan pelaporan kebijakan dan praktek personalia perusahaan kepada pemerintah. Berbagai aplikasi ini ditunjukkan untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan kepada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan, bukan pada manajemen. Integrasi aplikasi. Di sebagian besar perusahaan, aplikasi yang berada di komputer terintegrasi dalam bentuk HRIS inti. Dalam HRIS inti atau core HRIS, aplikasi itu berfungsi sebagai suatu unit, berbagi data base bersama, dan output dari suatu sistem merupakan input bagi yang lain. Status HRIS masa kini. Dalam gambar tersebut, terdapat diagram persepsi eksekutif tentang nilai HRIS. Dapat dilihat yang tertinggi adalah HRIS dinilai sama dengan sistem lain dengan 242 suara, dan yang terendah dengan 4 suara yaitu HRIS dinilai sangat tinggi. Karena HRIS relatif lambat bergabung dalam komputer, HRIS dapat jadi area fungsional berpotensi sangat besar dalam menerapkan komputer untuk pemecahan masalah. HRIS ditunjukkan bagi fungsi manajemen pengorganisasian, penyusunan staf, dan pengarahan menurut Fayom yang selama ini diabaikan oleh sistem informasi lain. Bagaimana manajer menggunakan HRIS? Direktur SDM menggunakan informasi dari semua subsistem output, seperti halnya eksekutif lain, manajer IIO atau AA di dalam SDM, dan manajer lain di seluruh perusahaan. Manajer unit di dalam SDM memiliki perhatian khusus dalam subsistem itu yang berhubungan dengan operasinya. Contohnya, manajer akuntansi berkepentingan khusus karena dampak dari program kompensasi dan tunjangan pada status perusahaan. Manajer dari bagian gaji pada departemen akuntansi berkepentingan khusus dalam subsistem kompensasi. Ikhtisar. Fungsi sumber daya manusia memiliki 4 kegiatan utama, yaitu perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan data yang berhubungan dengan pegawai, serta penghentian dan administrasi benefit. Dalam konseptual yang membantu manajer perusahaan mengelola sumber daya personil adalah HRIS. Personil dalam HRIS meliputi para manajer dan segala jenis spesialisasi informasi. Model HRIS meliputi 3 subsistem input, yaitu sistem informasi akuntansi, pelatihan sumber daya manusia, dan intelijen sumber daya manusia. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.